Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan pada pertemuan malam hari ini kecuali rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah meringankan langkah kita untuk menghadiri majelis ilmu, untuk menghadiri taman surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentunya adalah sebuah hal yang patut kita rutinkan, yang patut kita perhatikan, bahwasanya amalan yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai adalah adwamuha wa in qalla, yaitu yang paling kontinu, paling istiqomah walaupun sedikit. Walaupun apa? Sedikit. Sedikit jumlahnya, sedikit materinya, ataupun sedikit waktu. Karena dari rutinitas itulah yang membawa perubahan, merubah dan membawa perubahan untuk diri kita. Maka ketika kita melihat sosok tokoh-tokoh hebat, mereka pasti memiliki rutinitas yang mereka biasakan. Maka tentunya sebuah rutinitas yang perlu kita dalamkan adalah menghadiri majelis ilmu. Maka kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada ilmu kita dan menjadikan kelak apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah sebuah amal yang bernilai jariyah setelah wafatnya kita. Kemudian salawat serta salam kita aturkan kepada hamba kekasihnya Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat tersebut selalu tercurahkan kepada beliau, istri beliau, dan orang-orang yang senantiasa berjalan di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Hadirin para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengkaji sebuah kitab yang mulia, Kun Salafiyan 'alal Jaddah. Jadilah engkau orang yang bermanhaj salaf secara sempurna, secara benar. Dan kita telah sampai pada halaman 27 yaitu terkait tentang makna sunnah. Makna apa? Sunnah. Sunnah itu secara bahasa artinya apa? Ada yang masih ingat? Sunnah secara bahasa artinya adalah jalan ataupun sirah. Dan para ulama bahasa ini berselisih pendapat, apakah sunnah itu hanya terfokus pada jalan yang baik saja, ataukah sunnah ini juga mencakup jalan atau perjalanan kisah hidup seseorang, baik itu perjalanan yang baik ataupun buruk. Maka yang lebih tepat bahwasanya makna dari sunnah secara bahasa itu mencakup baik dan apa? Buruk. Dalilnya adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah." Barang siapa yang menghidupkan sunnah yang baik, maka bagi dirinya pahala dan pahala orang yang mengamalkan semisalnya. Maka di sini ada sebuah isyarat dalam permasalahan ibadah, kita memiliki kaidah untuk menjadi orang yang pertama atau menjadi orang-orang paling pertama kalau tidak bisa menjadi orang pertama. Kaidahnya adalah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam hal kebaikan. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, dan barang siapa yang menghidupkan sunnah yang buruk, fa alaihi wizruha, maka bagi dirinya dosa. Wa wizru man amila biha, dan ia juga menanggung dosa orang-orang yang berbuat semisalnya. Maka hendaklah orang yang memiliki followers yang banyak, ya,
Orang yang memiliki pengikut yang banyak, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah atas video, tulisan, perkataan yang mereka sebarkan. Hendaklah mereka benar-benar memeriksa apakah itu bermuatan pahala ataukah dosa. Maka jangan sampai motivasi paling utamanya adalah mengejar rupiah, sehingga konten ataupun muatan tidak dipandang apakah itu berpahala ataukah berdosa. Maka kelak hati-hati, itu akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Bumerang bagi pemiliknya. Maka bagi dirinya dosa dan dosa orang-orang yang mengamalkan semisalnya. Kemudian kita akan lanjut pengertian sunnah secara istilah. Maka setelah kita tahu sunnah secara bahasa adalah jalan ataupun sirah, ya. Baik jalan itu jalan baik ataupun jalan yang buruk. Maka sunnah secara bahasa itu tergantung dari disiplin ilmu. Tergantung dari apa? Disiplin ilmu. Maka sunnah ini memiliki pengertian berbeda tergantung dari disiplin ilmu apa yang sedang dibicarakan. Maka di sini ada 3 pengarang tuliskan. Yang pertama, sunnah menurut disiplin ilmu ahli hadis, yaitu pelajaran hadis. Kemudian sunnah dalam disiplin ilmu usul fikih. Antum pernah dengar usul fikih? Kalau fikih sering ya. Kalau usul fikih belum ya. Kemudian yang ketiga, sunnah menurut disiplin ilmu fikih. Disiplin ilmu apa? Fikih. Baik, kita akan bahas ya. Adapun sunnah menurut disiplin ilmu hadis. Ya. Ilmu apa? Hadis. Ma'uthira 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, segala hal yang dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik dari perkataan, baik dari apa? Perkataan, au fi'lin, ataupun perbuatan, atau apa? Perbuatan, atau takrir. Apa itu takrir? Persetujuan. Maksud persetujuan itu apa? Persetujuan itu dalam kurung maksudnya adalah diamnya Nabi atau tertawanya Nabi. Maka itu menunjukkan perkara itu boleh. Jadi sunnah menurut disiplin ilmu hadis adalah apa-apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari perkataan atau perbuatan atau takrir, persetujuan atau sifat khilqiyah. Sifat khilqiyah itu artinya adalah bentuk fisik. Bentuk apa? Fisik. Bentuk fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Au khuluqiyah, akhlaknya Nabi. Nabi pemalu ya. Au sirah, atau perjalanan hidup Nabi. Sawa'un kana qabla al-bi'tsah au ba'daha. Ya. Baik hal itu muncul dari Nabi sebelum diutus ataupun setelah diutus. Jadi ternyata kita juga bisa meniru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus. Maka ternyata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum diutus memiliki akhlak-akhlak yang mulia, jujur, amanah, ya, bersabar.
Nah, sunnah ini ada tambahannya. Kalau di sini kurang lengkap, bisa ditambahkan. Sunnah ini yang dimaksud di sini adalah hadis marfu. Hadis apa? Marfu. Antum pernah dengar hadis marfu? Hadis apa? Pernah dengar apa belum? Belum ya. Akhi Abul Jauza, hal sami'tum min qabl mustalah al-hadits al-marfu'? Jadi ini sama sunnah di sini sama dengan hadis apa? Marfu. Ya, hadis apa? Marfu. Apa itu hadis marfu? Yaitu hadis. Tapi kalau perkataan sahabat namanya hadis mauquf. Ya. Hadis apa? Mauquf. Adapun perkataan tabi'in namanya hadis maqtu'. Dan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, taraktu fikum, aku tinggalkan kalian, in ya'tasomtum bihi lan tadillu, apabila kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak tersesat. Dua ini apa? Alkitab dan apa? Sunnah. Apa maksud dari sunnah? Hadis. Hadisnya apa? Marfu apa mauquf? Marfu. Sunnati, ya. Berarti sunnah ini artinya apa? Hadis. Nah, kenapa perkataan sahabat dimasukkan dalam kategori hadis? Ya, tadi perkataan sahabat dikatakan hadis apa? Maktub. Maaf, perkataan sahabat itu hadis mauquf. Ya, hadis apa? Mauquf. Mauquf. Jadi kalau ada hadis ini hadis mauquf, ini berarti perkataan Nabi apa bukan? Bukan, perkataan siapa? Sahabat. Ya. Karena Nabi SAW katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil, berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah apa? Khalifah. Khalifah ini sahabat apa bukan? Kita masuk dalamnya apa? Hadis. Ya. Hadis, tapi hadisnya bukan marfu, tapi apa? Mauquf. Nah, inilah pendapat jumhur ulama ya. Pendapat mayoritas ulama bahwasanya perkataan Nabi SAW, perbuatan Nabi, persetujuan Nabi, sifatnya, begitu juga apa? Perkataan sahabat dan perkataan tabi'in ini juga masuk di dalamnya apa? Sunnah. Masuk di dalamnya apa? Sunnah. Masuk di dalamnya apa? Sunnah. Oleh karena itu, ya, Al-Hafidh Al-Baihaqi, seorang ahli hadis, menamakan bukunya Sunanul Kubro. Pernah dengar Sunanul Kubro? Nah, ini diajarin sekarang. Sunanul Kubro punya siapa? Imam Al-Baihaqi. Ya. Sunanul Kubro itu jamak, mufradnya adalah sunnah. Ya. Ternyata di dalam kitabnya, ya, itu mengandung fatwa-fatwa sahabat dan fatwa-fatwa tabi'in. Perkataan mereka masuk di dalamnya apa? Sunnah. Masuk di dalamnya apa? Sunnah. Masuk di dalamnya apa? Sunnah. Dan inilah pendapat yang lebih tepat ya. Jadi sunnah ya masuk di dalamnya apa? Perkataan sahabat
dan perkataan apa? Tabi'in. Kemudian hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang kedua, sunnah menurut disiplin ilmu usul fikih. Jadi fikih itu hasil dari atau produk yang sudah jadi. Cara mengolahnya, ini kok bisa halal, haram, itu pakai ilmu namanya usul fikih. Maka sunnah menurut disiplin ilmu usul fikih tutlaqu ala ma jaa manqulan anin nabi sallallahu alaihi wasallam mimma lam yunassa alaihi fil kitabil aziz. Ya. Sunnah menurut disiplin ilmu usul fikih itu adalah apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan dari Al-Qur'an. Yang bukan dari apa? Al-Qur'an. Bal innama nussa alaihi min jihatihi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi sunnah menurut disiplin ilmu usul fikih adalah apa-apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan penjelas untuk Al-Qur'an atau bukan. Ini maksudnya bagaimana? Jadi hadirin Allah Subhanahu wa taala muliakan, dalam ilmu usul fikih itu mengenal 10 dalil. Antum pernah dengar 10 dalil? Dalil yang kita pakai ada berapa? Yang muttafaq alaih, yang disetujui itu 4, yang disepakati, maaf. Sepakatan para ulama apa? 4. Yang pertama Al-Qur'an, sunnah, ijma', kemudian qiyas. Nah, 6-nya mukhtalaf fihi, yang diperselisihkan. Seperti istihsan, al-masalih, al-mursalah. Nah, ini belajarnya dari mana? Usul fikih. Maka sunnah, ya, yang menurut disiplin ilmu usul fikih itu adalah sumber kedua, ya, untuk menggali hukum-hukum fikih. Jadi untuk kita dapatkan sebuah produk, ya, hukum ini halal ataupun haram, kita perlu memiliki apa? Metode. Nah, metode ini kita pelajari dengan ilmu apa? Usul fikih. Nah, usul fikih memiliki sumber dari mana? Al-Qur'an, sunnah, ijma' dan apa? Qiyas. Pertama Al-Qur'an, ya. Kemudian yang kedua apa? Sunnah. Nah, fungsi sunnah ini apa? Sunnah fungsinya ada 3. Yang pertama, mempertegas apa yang menjadi aturan di dalam Al-Qur'an. Contoh, Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam Al-Qur'an, wa aqimus shalah, laksanakanlah ibadah sholat. Ya, laksanakanlah ibadah apa? Sholat. Nah, Nabi SAW juga perintahkan umatnya untuk melaksanakan apa? Sholat. Ya. Maka hadis Nabi SAW ini memperkuat dari apa? Al-Quran, betul? Sama-sama perintah untuk apa? Sholat. Atau misalkan firman Allah, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah Subhanahu wa taala wajibkan kalian untuk menyembah kepada Allah, tidak berbuat syirik dan berbakti kepada siapa? Orang tua. Kemudian kata Nabi SAW, ya, orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik kepada manusia, orang yang paling berhak untuk kita berbuat baik dari kalangan manusia adalah orang tua kita. Ya. Ibu kita, kemudian siapa? Bapak kita. Maka sunnah ini fungsinya mempertegas, betul? Ini fungsi yang pertama, ini bisa dipahami, ya. Kemudian fungsi hadis yang kedua itu untuk
menjelaskan apa yang mujmal di dalam Al-Quran, menjelaskan apa yang umum di dalam apa Al-Quran. Contoh, Allah Subhanahu wa taala katakan wa atuz zakah, tunaikan apa? Zakat. Caranya ngeluarin gimana? Apakah setiap bulan, ataukah setiap tahun, ataukah setiap hari, ataukah setiap saat? Nah, tata cara pelaksanaan zakat, tata cara pelaksanaan sholat, itu terambil dari mana? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka fungsi sunnah yang kedua ini adalah untuk menjelaskan. Kemudian yang ketiga, fungsi dari sunnah ini adalah untuk membuat hukum baru. Hukum baru artinya yang di dalam Al-Quran apa? Tidak ada. Maka ini tentu adalah syariat. Seperti contoh, la nikaha illa biwali, tidak ada nikah tanpa adanya apa? Wali. Di dalam Al-Quran ada seperti itu? Tidak. Maka kita ambil dari apa? Sunnah. Maka sunnah menurut disiplin ilmu usul fikih adalah sumber kedua dari apa? Pensyariatan. Yang mana sumber tersebut bukanlah berasal dari apa? Al-Quran. Maka dari sini perlu antum tulis tambahan. Ya. Maka dari sini kita bisa pahami bersama, maka tidak masuk di dalamnya hadis-hadis yang berkaitan tentang fisik Nabi. Kenapa? Karena hadis-hadis yang berkaitan tentang fisik Nabi tidak menimbulkan hukum. Tidak menimbulkan apa? Hukum. Sedangkan usul fikih ya adalah sebuah disiplin ilmu, metode disiplin ilmu untuk menimbulkan sebuah apa? Hukum. Ya, untuk menimbulkan sebuah apa? Hukum. Maka dikatakan ya, atau supaya lebih jelasnya, apa itu sunnah menurut disiplin ilmu usul fikih? Perkataan Nabi, perbuatan Nabi, dan persetujuan Nabi. Kalau misalkan, oh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sosok yang sangat pemalu, maka ini tidak masuk dalam disiplin ilmu usul fikih. Ya. Jadi kalau hadis, menurut disiplin ilmu hadis apa? Perkataan, perbuatan, persetujuan, kemudian yang keempat apa? Sifat fisik dan sifat apa? Akhlak. Tapi dalam usul fikih, sifat fisik dan sifat akhlak ini masuk apa tidak? Tidak masuk. Tidak apa? Tidak masuk. Bisa difahami? Bisa. Kemudian hati Allah Subhanahu wa taala muliakan. Yang ketiga, sunnah menurut disiplin ilmu fikih. Maka di sini disebutkan wa tutlaqu sunnah fi istilahil fuqaha ala ma laisa biwajib, adalah segala hal yang bukan hukumnya apa? Wajib. Ya. Lebih tepatnya sunnah menurut disiplin ilmu fikih adalah apa-apa yang apabila dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa dan tidak berpahala. Atau lebih mudahnya, apa yang diminta oleh syariat tapi tidak wajib. Nah, ini namanya apa? Sunnah.
Kemudian pengarang mengatakan walakin as-sunnatu 'inda katsirin minas salaf awsa' min dzalik. Akan tetapi maksud dari sunnah menurut pemahaman para ulama salaf itu lebih luas daripada yang telah disebutkan di atas. Id yu'nuna bisunnati ma'na awsa' min ma'naha 'indal muhadditsin. Inda apa? Al muhadditsin. Muhadditsin sama muhditsin beda apa enggak? Muhadditsin ahli hadis, muhditsin orang yang berhadis. Hati-hati. Wa indal usuliyin wa indal fuqaha, dan lebih luas daripada disiplin ilmu, usul fikih dan ahli apa? Fikih. Maksud dari sunnah menurut mereka adalah apabila pemahamannya sesuai dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan pemahaman para sahabat. Baik itu dalam perkara akidah, ibadah, dan inilah lawan kata dari apa? Bid'ah. Jadi ketika dimasukkan sunnah, itu bukan berarti apa yang difahami oleh mereka para ulama hadis atau oleh mereka para ulama usul fikih atau oleh mereka para ahli fikih. Tapi maksud dari sunnah ini lebih luas. Apa yang difahami Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan difahami pula oleh para sahabat dan para tabi'in, mencakup tata cara beragama, baik dari keyakinan, perbuatan, ataupun akhlak. Maka ini maksud dari apa? Sunnah. Bisa difahami? Maka dikatakan fulanun ala sunnah, fulan ini orangnya sunnah. Artinya apa? Amalan-amalannya sesuai dengan kitab Allah, Al-Quran, dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan fulan alal bid'ah, fulan ini ya orangnya bid'ah ya atau ahli bid'ah apabila perbuatannya menyelisih Al-Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan sebagai ahli apa? Bid'ah. Maka berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, walafdhu sunnah fi kalami salaf yatanawalu sunnah fil ibadat wa fil i'tiqadat. Dan lafal sunnah pada perkataan salafus soleh itu masuk di dalamnya sunnah dalam ibadah. Sunnah dalam apa? Ibadah dan keyakinan. Wa in kana katsiran mimman sunnafa fi sunnah, ya. Walaupun banyak orang atau banyak ulama yang membuat buku yang berjudul sunnah, maksudnya adalah akidah. Jadi dahulu para ulama pertama ketika menulis buku sunnah maksudnya adalah akidah. Tapi maksud ya dari sunnah ini ya, yang kita pelajari sekarang adalah tata cara beragama yang dipahami oleh Nabi, para sahabat, dan para tabi'ut tabi'in. Dalam semua aspek. Dalam semua apa? Aspek. Dan berkata Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Al-Hamawiyah, as-sunnah ya makana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sunnah adalah apa-apa yang difahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara keyakinan, iktisodan, baik itu dalam segi bermuamalah, ya, berdagang, wa qaulan wa amalan, baik itu perkataan atau perbuatan. Wa yaqulu Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dan berkata Ibnu Rajab Al-Hambali semoga Allah merahmatinya, wa katsirun minal ulama al-mutaakhirin yakhusus sunnah bima yata'allaqu bil i'tiqad. Dan banyak ulama-ulama sekarang ya yang mengkhususkan sunnah dengan kaitannya dengan akidah, karena itu berkaitan dengan asluddin, pokoknya agama. Dan orang yang menyelisihi maka memiliki bahaya yang sangat besar. Maka pengarang mengatakan as-sunnah, sunnah apabila dimutlakkan dalam bab akidah maka artinya adalah agama semuanya, bukan apa yang seperti difahami oleh ulama hadis atau ulama usul fikih atau ulama fikih. Jadi sunnah ini agama semuanya, apa yang difahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perkataan, perbuatan,
muamalah, ya, perkara dunia, perkara siasat, perang, jujur, amanah, ya, malunya Nabi SAW, dermawannya Nabi SAW masuk di dalamnya. Maka berkata Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, as-sunnah yattariqul masluk. Sunnah itu adalah jalan yang diinjak oleh Nabi SAW dan mencakup di dalamnya berpegang teguh dengan apa-apa yang dahulu dilakukan oleh Nabi SAW dan para khalifah-khalifah yang mulia. Kemudian kita masuk ke halaman selanjutnya. Ya. Tapi sebelum itu, ya, sedekah itu hukumnya apa? Hah? Sunnah. Kepada siapa? Pada manusia. Pada hewan? Dianjurkan apa? Kalau kepada jin? Hah? Hah? Ustaz, anak mau sedekah tulang, Ustaz. Tulang apa? Biasanya makanan apa? Jin. Boleh kita makan apa tidak? Tulang boleh dimakan apa tidak? Tulang. Antum suka tulang apa tidak? Dimakan apa tidak? Itu makanan jin itu. Tidak apa-apa dimakan. Ya. Tapi larangannya itu jangan gunakan tulang itu untuk istinja. Maaf, istijmar. Untuk membersihkan tinja. Ya. Tidak boleh itu. Tapi kalau antum makan boleh apa tidak? Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Tapi kalau antum tidak makan juga tidak apa-apa, bukan mubadir. Ya, ketika tidak mau makan dibuang. Nah, itu makanan apa? Jin. Tapi bukan menjadi sebuah aib atau sebuah celaan ketika kita memakan apa? Tulang. Jadi hadirin yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya. Jin itu juga makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Butuh makan apa tidak? Nah, inilah yang perlu kita pahami bersama, ya. Maka ini perlu, ya. Kenapa kita harus berpegang teguh dengan sunnah? Ya. Maka kita melihat bagaimana Nabi SAW ketika beliau bersedekah. Nabi itu bersedekahnya sama jin apa sama manusia? Nah, sedekahnya sama jin apa sama manusia? Manusia, ya, manusia. Padahal Nabi SAW memiliki kesempatan, ya, atau ketika itu adalah suatu hal yang disyariatkan, maka Nabi adalah manusia yang paling pertama. Karena kita memahami bahwasanya Nabi SAW Sayyidul Aulia, pemimpinnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak pernah kita dapatkan Nabi itu memberikan anjuran kepada kita untuk sedekah kepada siapa? Oh, nasinya udah habis, dagingnya ada. Loh, kenapa mau sedekah? Sedekah sama siapa? Boleh apa tidak? Boleh. Bahkan orang yang mengatakan seperti itu, kata Allah, ikhwana syayatin, saudaranya siapa? Setan. Gara-gara ngasih makan siapa? Nah, maka dari sini kita bisa pahami, ya, niat baik itu tidak cukup. Dan lihatlah bagaimana Nabi SAW dalam beribadah. Sedekah bagus, Masya Allah. Tapi sama seperti antum, ya, kata Nabi SAW, berikanlah upah kepada para pekerja sebelum apa? Peluhnya itu kering. Berarti itu perintah, hukumnya apa? Tetapi saya ngasih upah itu kepada makhluk yang tidak terlihat. Saya pekerjakan mereka, saya harus kasih upah. Upahnya apa? Ayam hitam.
mereka tidak mengatakan itu sebagai apa? Sebagai bentuk penghambaan kepada jin, tapi itu memang harus sebagai sedekah atau sebagai bentuk pembayaran atas jasa mereka. Ya. Itu perintah. Masuk di logika apa tidak? Nah, luar biasa ya kan, masuk apa di logika. Sekarang zaman modern, zaman dulu tidak ada yang namanya traktor. Ya, ada traktor apa tidak? Zaman dulu itu lahan luas, tidak ada traktor, mesin-mesin sangat kurang, ya. Kita membutuhkan orang-orang atau makhluk yang bisa bekerja untuk kita, untuk memanen kelapa, untuk membajak sawah. Nah ini dapat dari mana ketika manusia-manusia itu sedikit waktu itu? Ya dari bangsa mereka. Mereka bekerja untuk kita membajak sawah, ya, ataupun yang lain. Kemudian kami berikan upah atau makan. Nah begitu. Ya. Nah dari sini kita bisa pahami ya bahwa ini sesuatu yang tidak tepat. Kenapa? Karena Islam melarang kita untuk bekerja sama dengan jin dan setan. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'id billah. Kalau ada yang berbisik di hati kita dari kalangan jin dan setan, maka segeralah minta ta'awud, beristiadzahlah. Jadi jangankan kita ngobrol, ya, jangankan kita melakukan perundingan, ya. Jangankan kita melakukan apa persetujuan, bahwa berunding aja kita melakukan diperintahkan untuk apa isti'adzah, ya. Maka ini termasuk perbuatan apa kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ketika orang ini tidak tahu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal Nabi itu ya memiliki kesempatan untuk kerjasama dengan jin apa enggak? Punya. Apalagi ada yang masuk Islam, betul enggak? Ya, bisa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pekerjakan mereka, atau meminta bantuan mereka, ataupun tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lakukan, tidak melakukan. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika Nabi tinggalkan, maka kita tinggalkan. Berarti hal tersebut adalah bukan sesuatu hal yang baik. Dan ternyata itu diikuti oleh manusia-manusia terbaik setelahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala. Ya. Dari sini bisa paham ya. Jadi kalau sama jin bersedekah apa tidak antum? Apalagi sedekahnya itu tentunya berbeda, ya kan? Ada perjanjiannya ya. Mereka mengatakan, oh ini sama kayak kita sama manusia ya. Kamu buatin saya rumah, saya kasih upah kamu. Nah jin juga sama, minta sembelihan. Maka ini sih hati-hati terkena syubhat-syubhat seperti itu. Nah untuk menangkalnya apa? Mempelajari manhaj salaf. Ya, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana pemahaman para ulama salaf terdahulu terkait tentang hal ini, itu bekerjasama dengan apa? Jin. Kemudian halaman selanjutnya, dan itu nyata ya kan. Dulu ada sebuah kisah ya, ketika Belanda itu mau nyerang, biasanya itu ada tanda-tandanya. Jarinya ini bergerak terus ya. Atau ketika mereka ingin mengambil kelapa kan tinggi, turun tuh kelapa. Tapi itu bukan yang diajarkan Islam. Ini keliru, jalan yang tidak tepat seperti itu. Bukan lantas apa yang dilakukan oleh nenek moyang kita semua itu benar dan bisa kita lakukan, ya. Ini fakta. Terus ada yang ketika dulu nyerang ini bergerak atau beri, maka itu harus ditinggalkan, karena itu termasuk ya
perbuatan-perbuatan yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Ya. Maka apa yang harus kita lakukan terhadap nenek moyang kita, mereka beragama Islam? Maka kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Ya, karena ketidaktahuan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allahumma la tu'akhidna in nasina au akhtana. Akhtana ini salah paham. Salah apa? Salah paham. Bukan ketika sudah dia tahu ini salah kemudian dia terus. Nanti apa? Terus lakukan terus. Kemudian halaman selanjutnya, al-musammayat asy-syar'iyyah li ahli sunnah wal jamaah. Jadi mereka itu suka mencari pembenaran ya. Ini nggak nyembah jin, ini namanya ngasih upah kepada mereka. Beda sama nyembah. Saya nggak nyembah. Gitu. Ngasih apa? Ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu syai' hum akhasun nas. Ahlu syai' adalah orang yang paling khusus. Ya. Maka dikatakan ahlur rojul, keluarga laki-laki, ya, artinya orang yang memiliki hubungan khusus terhadap laki-laki tersebut. Ya. Ahlul Islam dan Ahlul Islam artinya orang yang memiliki kekhususan keterkaitan dengan apa? Islam. Artinya seorang Muslim. Fama'na Ahlus Sunnah, ya. Maka arti dari Ahlus Sunnah adalah orang yang memiliki kekhususan dengan sunnah. Memiliki kekhususan dengan apa? Sunnah. Dan mereka adalah orang yang paling berpegang teguh dengan apa? Sunnah. Jadi contoh, bisa nggak seorang muslim itu berpegang teguh 100% dengan sunnah? Tidak bisa. Karena pasti ada yang lepas. Karena manusia itu Allah ciptakan tabiatnya penuh kekurangan. Ya. Maka ketika seorang melakukan ibadah yang namanya hijrah, maka tidak untuk melahirkan sosok malaikat. Tapi pasti mereka akan pernah jatuh, pernah lagi melakukan kesalahan. Nah, yang menjadi parameter dan barometer apakah fulan di sunnah apa tidak, dilihat dari pemahaman dia. Dilihat dari bagaimana ia itu memahami dalil. Apakah dengan pemahaman sahabat, pemahaman tabi'in, atau pemahaman fulan bin fulan. Ya, baik kita stop terlebih dahulu karena ada
Nah, Ahlus Sunnah ya, secara istilah ini mengandung dua makna. Yang pertama makna umum, maka dikatakan Ahlus Sunnah adalah mereka orang yang selain Syiah Rafidhah. Selain Syiah apa? Rafidhah. Jadi secara umum selain Syiah Rafidhah mereka adalah Ahlu Sunnah. Entah ia Mu'tazilah, entah ia apa? Jahmiyah, entah ia Jabariyah. Maka selain Syiah Rafidhah maka dikatakan apa? Ahlu Sunnah. Maka pengarang di sini mengatakan wa yadkhulu fihi jami'u man yantasibu lil Islam ada Rafidhah. Maka masuk di dalamnya semua orang yang menisbatkan diri kepada Islam kecuali Syiah apa? Rafidhah. Kenapa dinamakan Rafidhah? Syiah ini ada macam-macam. Dan paling parahnya itu Syiah apa? Rafidhah. Terambil dari kata rafadha yarfudu, artinya menolak. Nah, mereka menolak keimaman, kekhilafahan dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma dan menganggap mereka berdua adalah kafir. Ya. Bahkan sebagian mereka ada yang sampai yang Rafidhah ya, sampai menuhankan Ali radhiyallahu taala anhu. Di sisi lain ada kaum Khawarij ya, yang mana mereka memberontak kepada Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka orang Khawarij ini adalah orang yang suka mengkafirkan pelaku dosa besar. Kalau Syiah tidak menerima apa? Kekhilafan Abu Bakar dan Umar. Tapi kalau Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar. Dan mereka adalah yang memberontak Ali radhiyallahu taala anhu. Ya. Baik, sini kita cukupkan. Ada pertanyaan? Nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas makna sunnah secara khusus. Nah, ini yang dimaksud dengan sunnah secara khusus ya. Dimatikan.